Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori akuntansi RPS 13. Materinya akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sekida Safa Prasetya dengan NIM akhir 069. Yang kedua ada Niastika Anggraini Setiawan dengan NIM akhir 113. Yang ketiga ada Najwa Widya Khorgirina dengan NIM akhir 114. Yang keempat ada Anamis Niatu Zahro dengan NIM akhir 277. Dan yang terakhir ada Nisrina Aulia dengan NIM akhir 371. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada relevansi konsep laba. Bisa di next slide. Ada beberapa konsep laba. Yang pertama, laba adalah dasar untuk perpajakan dan redistribusi kekayaan di antara individu-individu. Satu versi dari laba yang dikenal sebagai laba kena pajak diperhitungkan menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh peraturan fiskal pemerintahan. Yang kedua adalah laba dipandang sebagai suatu panduan bagi kebijakan dividen dan retensi perusahaan. Laba yang diakui adalah indikator dari jumlah maksimum yang dapat didistribusikan sebagai dividen dan ditahan untuk ekspansi atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Yang ketiga, laba dipandang sebagai panduan umum investasi dan pengambilan keputusan. Secara umum dihipotesiskan para investor berusaha untuk memaksimalkan pengembalian dari modal yang diinvestasikan sepadan dengan tingkat resiko yang diterima. Yang keempat, laba dianggap sebagai suatu sarana prediktif yang membantu dalam meramalkan laba dan peristiwa-peristiwa ekonomi di masa depan. Bahkan pada kenyataannya, nilai-nilai laba masa lalu yang didasarkan pada biaya historis dan nilai saat ini ternyata dapat bermanfaat di dalam meramalkan nilai masa depan dari kedua versi laba. Dan terakhir, laba dapat dilihat sebagai suatu alat ukur efisiensi. Laba adalah ukuran baik dari keahlian kepengurusan manajemen atas sumber daya entitas maupun efisiensinya dalam menyelenggarakan urusan-urusan perusahaan. Next slide. Baik, ada Komite Pelaporan Eksternal, Komite on External Reporting, atau Komite Pelaporan Eksternal dari American Accounting Association mendefinisikan model normatif pemegang saham yang berpusat pada arus dividen per lembar saham di masa depan yang akan diperoleh dari investasi dan risiko yang terkait dengan arus-arus ini. Komite Pelaporan Eksternal juga menyatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar dividen adalah fungsi-fungsi dari variabel-variabel. Seperti yang pertama, arus kas bersih dari operasi, yang kedua arus kas non-operasi, yang ketiga arus kas yang berasal dari perubahan dalam tingkat investasi pemegang saham dan kreditor, yang keempat arus kas dari investasi dalam aktiva, yang kelima arus kas dari klaim-klaim prioritas, yang keenam arus kas dari peristiwa-peristiwa acak, yang ketujuh sikap manajemen sehubungan dengan persediaan sumber daya, dan yang terakhir kebijakan dividen tunai. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi terdahulu tentang laba. Next slide. Di mana laba akuntansi sendiri merupakan suatu perbedaan antara realisasi laba yang tumbuh dari transaksi selama periode berlangsung dengan biaya historis yang berhubungan. Laba tradisional ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama itu laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual oleh perusahaan. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periode dan kinerja keuangan. Yang ketiga, terdapat laba akuntansi didasarkan pada prinsip laba dan membutuhkan definisi. Yang keempat, laba akuntansi harus ada pengukuran beban dari segi biaya dan historis. Yang kelima, laba akuntansi harus meminta penghasilan terrealisasi dari periode dan dihubungkan dengan biaya relevan. Next slide. Untuk keunggulan dari laba akuntansi pada akuntansi tradisional sendiri,
Yang pertama, laba akuntansi dapat bertahan menghadapi ujian waktu. Karena menurut pengguna, laba akuntansi merupakan penentu suatu praktik dan juga menjadi pola pikir dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, laba akuntansi itu diukur, dilaporkan secara objektif dan juga dapat diverifikasi akibat laba akuntansi tersebut itu didasarkan pada transaksi aktual dan faktualnya. Yang ketiga, laba akuntansi itu memenuhi kriteria konservatisme karena laba akuntansi sendiri merupakan suatu hal yang mengandalkan prinsip realisasi pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi ini berguna untuk tujuan pengendalian, terutama dalam pelaporan kepengurusan. Untuk kelemahan dari laba akuntansi sendiri, yang pertama, laba akuntansi itu tidak mampu untuk mengakui kenaikan nilai dari suatu aktiva yang belum dimiliki dan juga belum terrealisasi dari suatu periode tertentu karena penerapan biaya historis dan prinsip realisasi pada laba akuntansi. Yang kedua, laba akuntansi itu memiliki ketergantungan pada prinsip biaya historis sehingga sulit untuk melakukan komparabilitas. Yang ketiga, laba akuntansi memiliki ketergantungan dengan prinsip realisasi, biaya historis, dan konservatisme sehingga laba akuntansi ini menghasilkan data yang maaf sehingga laba akuntansi ini dapat menghasilkan juga data yang menyesatkan. Yang keempat, laba akuntansi itu bergantung pada biaya historis dengan mencerminkan bahwa neraca akan menampilkan penaksiran dari nilai yang belum diaplikasikan. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang berikutnya adalah laba dan pemeliharaan modal. Next slide. Jadi di sini ada laba dalam konteks teori akuntansi modern atau menurut Belkawi. Jadi laba itu merupakan ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan selisih antara pendapatan dengan beban dalam suatu periode tertentu. Namun, dalam pendekatan modern seperti yang dijelaskan oleh Belkawi, laba tidak sekedar hasil transaksi historis, melainkan cerminan perubahan kekayaan yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Next slide. Kemudian ada konsep-konsep laba modern. Yang pertama adalah laba akuntansi tradisional atau dikembangkan. Jadi laba ini tuh tetap digunakan secara luas, tetapi dengan pemahaman bahwa ia terbatas karena hanya mencerminkan hasil dari transaksi yang direalisasi dan juga tidak memasukkan perubahan nilai aset ataupun kewajiban yang belum direalisasi. Kemudian ada laba ekonomi atau economic income. Jadi laba ekonomi ini tuh mengacu pada perubahan nilai bersih atau net worth entitas selama periode tertentu. Kemudian juga laba ini tuh menghitung laba sebagai selisih nilai sekarang atau present value, arus kas masa depan sebelum dan juga sesudah periode setelah dikurangi dengan konsumsi. Kemudian ada laba komprehensif. Jadi laba ini tuh mencakup seluruh komponen pendapatan dan beban termasuk unrealized gains, kemudian forex current translation dan juga revaluasi aset. Dan laba ini tuh disarankan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh kepada pengguna laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada laba sebagai aset informasi. Jadi laba ini tuh digunakan sebagai sinyal oleh manajemen kepada pasar modal dan juga menyampaikan ekspektasi perusahaan ke depan ataupun kualitas kinerja sesungguhnya. Next slide. Kemudian ada pemeliharaan modal atau capital maintenance. Jadi, untuk pemberian modal ini merupakan prinsip bahwa laba hanya diakui jika modal awal telah dipertahankan. Konsep ini tuh melindungi kekayaan awal pemilik agar tidak terkikis oleh beban, kemudian inflasi dan juga depresiasi nilai aset. Kemudian ada dari fungsi pemeliharaan modal. Jadi yang pertama adalah menjamin bahwa laba yang diakui itu benar-benar surplus setelah melindungi hak pemilik. Kemudian ada meminimalkan distribusi laba yang menggurus kekayaan perusahaan, dan yang terakhir adalah relevan dalam lingkungan ekonomi yang bergejolak, seperti saat inflasi tinggi ataupun ketidakpastian nilai tukar. Next slide. Dan yang terakhir ada 4 konsep pemeliharaan modal menurut Belkawi. Jadi yang pertama adalah pemeliharaan modal keuangan nominal.
Jadi modal ini tuh dianggap terjaga jika nominal seperti rupiah ataupun dolar, modal awal tetap utuh dan juga tidak memperhitungkan inflasi. Nah, kemudian ada pemeliharaan modal keuangan dalam daya beli konstan. Jadi modal itu harus dijaga dalam nilai real dengan mempertimbangkan inflasi dan juga laba di sini tuh hanya diakui jika modal pada akhir periode memiliki daya beli yang sama ataupun lebih besar dari awal. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan modal fisik. Jadi ini tuh berfokus pada kapasitas produksi aset seperti aset tetap menghasilkan output pada tingkat yang sama dan juga ini tuh cocok dalam industri manufaktur ataupun sumber daya. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan modal fisik dalam unit moneter. Jadi, eee, pemeliharaan modal fisik dalam unit moneter itu kombinasi pendekatan fisik dan juga keuangan. Dari kapasitas fisik dijaga, tapi dalam satuan moneter dan juga mengakomodasi aspek teknis seperti penggantian mesin ataupun aset tetap. Next slide. Baik, untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep nilai saat ini. Next slide. Jadi untuk konsep nilai saat ini tuh memiliki konsep penilaian kapasitas produktif, meminta agar aktiva dan kewajiban perusahaan disajikan dalam nilai saat ini yang dapat diperhitungkan berdasarkan atas yang pertama kapitalisasi atau metode nilai sekarang, yang kedua harga masuk saat ini, yang ketiga harga keluar saat ini, dan yang keempat kombinasi dari nilai-nilai yang dihasilkan oleh ketiga metode di atas. Next slide. Yang pertama ada kapitalisasi. Jadi menurut metode kapitalisasi ini untuk memperhitungkan nilai saat ini yang dikapitalisasi atau nilai sekarang dari suatu aktiva sekelompok aktiva atau total aktiva adalah jumlah posisi dari ekspektasi arus kas yang didiskontokan sehubungan dengan aktiva kelompok aktiva atau total aktiva selama usia manfaatnya. Untuk menghitung nilai yang kapitalisasinya ini ada 4 variabel yang harus diketahui. Yang pertama ada ekspektasi arus kas yang mungkin timbul akibat penggunaan atau penghapusan aktiva. Yang kedua ada waktu dari ekspektasi arus kas tersebut. Yang ketiga jumlah tahun dari sisa usia aktiva. Dan yang keempat tingkat diskonto yang tepat. Jika variabel-variabel di atas dapat ditentukan dengan cara yang akurat dan objektif, kapitalisasi atau metode nilai sekarang dapat dinyatakan dengan yang dimana P0 adalah nilai yang dikapitalisasi atau nilai sekarang pada saat waktu 0, P1 adalah nilai yang dikapitalisasi atau nilai sekarang pada saat waktu 1, P1 adalah laba untuk tahun pertama, RJ adalah untuk ekspektasi arus kas bersih dalam periode J, I adalah tingkat diskonto yang tepat, dan N adalah sisa manfaat dari aktiva. Next slide. Selanjutnya, dalam sudut pandang konseptual itu, nilai kapitalisasi memiliki kelemahan dalam hal yang pertama, kurangnya penyesuaian yang memadai untuk risiko preferensi dari semua pengguna. Yang kedua, diabaikannya kontribusi faktor-faktor selain aktiva fisik terhadap arus. Yang ketiga, kesulitan dalam mengalokasikan total arus kas untuk faktor-faktor terpisah yang membentuk kontribusi. Dan yang keempat, adanya faktor bahwa nilai sekarang marginal dari aktiva fisik yang digunakan secara bersama di dalam operasi tidak dapat ditambahkan untuk mendapatkan nilai perusahaan. Next slide. Yang kedua ada harga masuk saat ini. Jadi interpretasi dari harga masuk saat ini itu menggambarkan jumlah uang atau pembayaran lainnya yang akan diperlukan untuk memperoleh aktiva yang sama atau ekuivalennya. Berikut ini beberapa interpretasi dari harga masuk saat ini yang telah digunakan. Dalam biaya penggantian bekas adalah sama dengan jumlah uang atau pembayaran lainnya yang dibutuhkan untuk memperoleh ekuivalen di pasar barang bekas yang memiliki sisa masa manfaat yang sama. Yang kedua yaitu biaya reproduksi adalah sama dengan jumlah uang atau pembayaran lainnya yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu aktiva yang identik dengan aktiva yang sudah ada. Selanjutnya yaitu akuntansi bagi keuntungan dan kerugian kepemilikan. Penilaian aktiva dan kewajiban dengan harga masuk saat ini memberikan kenaikan pada keuntungan dan kerugian kepemilikan karena harga masuk berubah selama satu periode waktu tertentu.
ketika mereka dipegang atau dipertahankan oleh suatu perusahaan. Keuntungan dan kerugian kepemilikan dapat dibagi menjadi dua unsur. Yang pertama, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang terrealisasi sehubungan dengan barang yang dijual atau kewajiban yang dihapuskan. Dan yang kedua, keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi sehubungan dengan item-item yang masih dimiliki atau kewajiban yang harus dibayar pada akhir periode pelaporan. Next slide. Masih di harga masuk saat ini, jadi di sini ada 3 metode yang diusulkan untuk memperhitungkan penyusutan backlog. Yang pertama, pembebanan atau pengkreditan ke saldo laba. Yang kedua, pembebanan atau pengkreditan ke laba berjalan. Dan yang ketiga, menyesuaikan keuntungan dan kerugian kepemilikan dengan jumlah penyusutan backlog. Pada kenyataannya, ketiga metode di atas itu merupakan hasil dari dua interpretasi tentang penyusutan yang berbeda secara fundamental. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa penyusutan seharusnya memberikan suatu cadangan untuk penggantian aktiva di masa depan, sehingga penyusutan backlog seharusnya dilakukan seperti salah satu dari dua metode yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa penyusutan adalah biaya saat ini dari operasi, sehingga penyusutan backlog seharusnya dilakukan menurut metode yang ketiga. Next slide. Selanjutnya, evaluasi akuntansi berbasis harga masuk saat ini. Keunggulan utama dari akuntansi berbasis harga masuk saat ini berasal dari pemecahan dan pemisahan laba saat ini menjadi laba operasional saat ini serta keuntungan dan kerugian kepemilikan. Yang pertama, antara laba operasional saat ini serta keuntungan dan kerugian kepemilikan memiliki manfaat dalam mengevaluasi kinerja masa lalu dari barang manajer. Yang kedua, antara laba operasional saat ini serta keuntungan dan kerugian kepemilikan memiliki manfaat dalam membuat keputusan-keputusan bisnis. Yang ketiga, laba operasional saat ini berhubungan dengan laba yang memberikan kontribusinya untuk pemeliharaan kapasitas produksi fisik, yaitu jumlah maksimum yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dan menjaga kapasitas produksi fisiknya. Yang keempat, yang di antara laba operasional saat ini serta keuntungan dan kerugian kepemilikan memberikan informasi penting yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan keuntungan-keuntungan kinerja antar periode dan antar perusahaan. Yang kelima, sebagai tambahan dari dikotomi yang ada di antara laba operasional saat ini serta keuntungan dan kerugian kepemilikan metode harga masuk saat ini, memungkinkan dilakukannya pemisahan antara keuntungan dan kerugian kepemilikan yang terrealisasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasikan. Next slide. Yang ketiga ada harga keluar saat ini. Interpretasi dari harga keluar saat ini yaitu menggambarkan jumlah kas yang karenanya suatu aktiva dapat dijual atau suatu kewajiban dapat dijadwalkan kembali. Harga masuk saat ini secara umum diakui memiliki hubungan dengan harga jual di bawah kondisi likuidasi yang terencana dan bukannya terpaksa, dan harga jual pada saat waktu pengukuran. Next slide. Selanjutnya ada evaluasi akuntansi berbasis harga keluar saat ini. Jadi penggunaan akuntansi nilai saat ini yang berbasis pada harga keluar saat ini memberikan beberapa keuntungan dan kelemahan. Ada beberapa keuntungan yang dapat dikaitkan dengan akuntansi berbasis harga keluar saat ini. Yang pertama, harga keluar saat ini dan nilai kapitalisasi dari suatu aktiva memberikan ukuran-ukuran yang berbeda dengan konsep ekonomi dan biaya kesempatan. Yang kedua, harga keluar saat ini memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan untuk mengevaluasi kemampuan beradaptasi secara finansial dan likuiditas dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, harga keluar saat ini menjadi suatu panduan yang lebih baik untuk mengevaluasi para manajer dalam fungsi-fungsi kepengurusan mereka karena mencerminkan pengorbanan saat ini dan pilihan-pilihan lain. Next slide. Beberapa usulan implementasi akuntansi nilai saat ini yang telah diajukan dan telah dikelompokkan menjadi kategori-kategori berikut. Yang pertama, aktiva penting versus aktiva tidak penting. Yang kedua, nilai bagi perusahaan. Yang ketiga, usulan biaya penggantian dari SEC. Yang keempat, kombinasi nilai. Dan yang kelima, konsep laba usaha. Next slide.
Jadi untuk aktif penting versus tidak penting, perbedaan antara aktif tidak penting itu menggambarkan suatu modifikasi pada sistem berbasis harga masuk saat ini untuk mencerminkan realita ekonomi. Dengan kata lain, harga keluar adalah suatu alternatif yang diharapkan bagi aktiva yang tidak memiliki kegunaan lagi di masa depan. Untuk nilai bagi perusahaan, laporan Sandilands menyimpulkan bahwa perkembangan-perkembangan di bawah ini dibutuhkan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di bidang hukum perusahaan. Next slide. Yang selanjutnya, usulan biaya pengganti dari Securities and Exchange Commission. Sebagai langkah pertama ke arah perbaikan, beberapa keterbatasan dari akuntansi biaya historis, Securities and Exchange Commission menyebut biaya penggantian sebagai suatu metode pengungkapan yang wajib bagi perusahaan-perusahaan besar. Next slide. Untuk yang ini kombinasi nilai, jadi pendekatan ini mencoba untuk menghindari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh harga keluar saat ini, harga masuk saat ini, dan metode-metode kapitalisasi lainnya. Posisi awal dari Canadian Accounting Research Committee mendukung adanya kombinasi penggunaan harga keluar saat ini dan harga maju saat ini. Next slide. Yang terakhir ada konsep laba usaha dalam menyajikan laba biaya penggantian yang telah ditunjukkan bahwa laba operasional saat ini dan realisasi keuntungan dan kerugian kepemilikan memiliki dua jenis keuntungan yang terdapat di dalam laba akuntansi. Lebih spesifik lagi, laba akuntansi dapat dinyatakan sebagai rumus berikut, yaitu X, laba operasi saat ini, Y, realisasi dan akrual keuntungan kepemilikan untuk periode yang bersangkutan, dan Z, realisasi keuntungan kepemilikan untuk periode yang bersangkutan dan dibuat akuralnya selama periode-periode sebelumnya. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Dalam akuntansi tradisional, aset dan transaksi ini dicatat berdasarkan biaya historis, yaitu harga saat perolehan. Masalah muncul ketika terjadi inflasi atau deflasi karena nilai uang ini berubah dari waktu ke waktu, sehingga laporan keuangan menjadi kurang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Penyajian kembali tingkat harga umum ini juga bisa disebut sebagai General Price Level Accounting. General Price Level Accounting General Price Level Accounting adalah model akuntansi yang mengoreksi angka-angka dalam laporan keuangan biaya historis dengan memperhitungkan perubahan daya beli uang melalui indeks harga umum. Tujuannya untuk mengubah semua angka dari biaya historis menjadi angka yang dinyatakan dalam daya beli umum yang konstan. Kelemahan dari penyajian kembali tingkat harga umum ini sendiri yaitu akuntansi biaya historis ini mengabaikan pengaruh inflasi. Dalam kondisi inflasi, laporan keuangan yang disusun berdasarkan harga perolehan lama akan mengecilkan nilai aset, lalu yang kedua ada melebihkan laba, yang ketiga ada mengabulkan daya beli uang, yang ketiga tidak mencerminkan kondisi ekonomi real. Lalu selanjutnya yaitu ada cara penyajian kembali tingkat harga umum. Yang pertama ada identifikasi akun yang perlu disesuaikan. Lalu yang kedua gunakan indeks harga umum. Lalu yang ketiga ada rumus penyesuaian, yaitu nilai disesuaikan sama dengan nilai historis dikali indeks saat ini dibagi indeks saat transaksi. Contohnya yaitu aset dibeli sebesar 10 juta pada saat indeks 100 dan indeks saat ini 150. Maka nilai disesuaikan sama dengan 10 juta dikali 150 dibagi 100 sama dengan 15 juta. Lalu yang terakhir ada pisahkan antara item moneter dan non-moneter. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.